Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, ya hari ini adalah hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Pada Pet Channel. Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sampai buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe buruan subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku ya dari salah satu penggemar aku, subscriber aku juga, dan dia itu cat lovers ya, yang lumayan banyak memiliki kucing peliharaan di rumahnya. Nah, salah satunya beberapa di antaranya itu kucing ras ya, dan juga ada kucing kampung ya. Nah, dari sekian kucing peliharaannya di rumah, ternyata ya salah satu di antaranya kucing tersebut ya memiliki riwayat penyakit jamur ya. Lalu si pemiliknya ini bertanya kepada aku ya, "Kakak, apa alasan kucing itu jamur ya? Apa penyebabnya? Dampak positif negatifnya apa? Dan juga bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan kucing yang jamuran?" Mohon jawabannya ya Kak ya. Wah, menurut aku pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini. Tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Alasan kucing jamur dan bagaimana ya cara mengobatinya. Nah, apakah anak kucing peliharaan kalian tiba-tiba mengalami sesak napas atau tiba-tiba muncul lesi di kulitnya? Mungkin anak kucing kalian terserang jamur. Nah, jamur ini dapat menyebabkan ya infeksi pada anak kucing, biasanya hidup di tanah di mana mereka dapat dihirup ya, dicerna atau menemukan jalan untuk masuk ke dalam tubuh kucing tersebut melalui luka terbuka atau goresan. Nah, setelah organisme parasit ini masuk ke dalam tubuh anak kucing, nah si para jamur ini dapat berkembang biak dan menghasilkan spora. Jamur sering menyebabkan infeksi lokal, yakni bahan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh anak kucing kalian ya. Nah, infeksi jamur pada umumnya yang dilihat dokter hewan ya, itu seperti tubuh anak kucing yakni ya dapat berkembang biak dan menghasilkan spora tadi ya. Adalah infeksi kulit. Meskipun beberapa jamur dapat pada kucing yang sehat sekalipun ya. Umumnya sebagian besar infeksi jamur terlihat pada kucing yang sakit, berimun lemah, terlalu tua atau terlalu muda. Ada sejumlah jamur di lingkungan sekitar yang dapat berdampak negatif pada kesehatan anak kucing kalian. Tapi secara umum ya beberapa jenis infeksi sepertinya sering muncul. Contohnya jamur yang sering menginfeksi anak kucing adalah Jenius aspergillosis, Candidiasis, Cryptococcus ya, Coccidioidomycosis, dan Histoplasmosis. Di mana jamur ini sama sekali ya menjadi penyebab jamur pada kucing Anggora juga atau Persia juga. Nah, dua jenis ya area yang dampaknya terserang jamur. Pertama, infeksi jamur pada anak kucing dapat terkonsentrasi di satu area seperti hidung, saluran hidung, paru-paru yang bisa menyebabkan pneumonia. Yang kedua bisa menyerang kulit ya, yang dapat menyebar ke seluruh tubuh anak kucing kalian. Oke, yang pertama ini ya, kalian harus kenali gejalanya dulu. Tahap pertama, kalian harus mengenali atau mengatasi jamur terhadap anak kucing kalian dengan kenali gejalanya. Nah, setiap makhluk hidup yang sakit biasanya muncul gejala. Nah, kalian harus mengawali gejala tersebut. Biasanya infeksi jamurnya itu ya kurangnya nafsu makan ya, demam tinggi, infeksi mata, kejang-kejang, infeksi paru-paru,
lisi kulit, penurunan berat badan, kelumpuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, amankan kucing kalian. Tentunya yang kedua ini cara mengatasi jamur pada anak kucing adalah amankan dulu kucing kalian sebelum dibawa ke dokter hewan. Amankan atau isolasi anak kucing kalian yang terinfeksi jamur tersebut ya. Tujuannya untuk mengurangi resiko tertular ke manusia. Anak kucing mungkin berlarian ke segala arah, berguling-guling ya dimanapun, dan menjilat apapun. Dikhawatirkan semua tingkahnya ini berpotensi mentransfusikan jamur ke penghuni rumah ya. Pisahkan juga kucing tersebut ya dengan kucing-kucing lainnya ya atau hewan peliharaan lainnya ya. Atau induknya atau juga saudara-saudaranya yang masih anakan ya. Dan ganti makanan, minumannya ya. Itu dengan susu yang lain. Gunakan juga masker atau sarung tangan dan seringkali mencuci tangan untuk melindungi diri. Bersihkan juga tempat makan dan minumnya di rumah kalian ya. Agar lebih baik jika kalian langsung membawa ke dokter hewan, biarkan anak kucing kalian dirawat di sana. Diisolasi juga ya untuk menghindari jamur yang ganas seperti blastomokosis ya yang berdampak kesehatan jangka panjang dan menyebabkan gejala neurologis ya. Nah, yang ketiga bawa ke dokter hewan ya. Tahap ketiga untuk mengatasi jamur pada anak kucing adalah bawa ke dokter. Seringkali membawa ke dokter hewan adalah solusi terbaik. Nah, dokter akan mendiagnosis penyakit anak kucing kalian dengan cara menghitung kandungan darah, menghitung kandungan kimia dalam darah, mengambil sampel jaringan, menganalisis urin yang meriksa fungsi ginjal, dan mencari tanda-tanda lain dari infeksi jamur internal. Dan dokter akan memberikan resep obatnya ya pada kalian. Nah, yang kelima atau yang keempat ini ya, mengobati infeksi jamur tersebut. Tentunya tahap ini ya untuk mengatasi jamur adalah dengan pengobatan infeksi jamur. Pengobatannya untuk infeksi jamur anak kucing akan tergantung pada gejala anak kucing dan jenis jamur yang menginfeksinya. Ada beberapa jenis ya pengobatan anti jamur. Nah, jika memang serangan jamur ini di kulit atau membentuk lisi, mungkin ya obat yang tepat yaitu tipe oles atau bisa juga sampo obat. Nah, jika jamur menyerang di bagian tubuh anak kucing, mungkin tipe oral. Jika menemukan infeksi sekunder, mungkin dokter akan berikan cairan infus ya. Nah, cairan infus ini bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan volume cairan normal untuk anak kucing. Gitu ya, guys. Dan yang terakhir mungkin sering-sering kontrol ke dokter hewan gitu ya. Nah, jika memang sudah dilakukan pengobatan tadi ya, tapi tetap saja menunjukkan gejala-gejala yang sakit ya, kontrol teruslah ke dokter hewan ya. Gitu, oke?